Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitabullah thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghaziyat bihimur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Al-hadis atau kama qala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Insyaallah kita semuanya pada pagi hari ini dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat di awal hari Ahad, di awal hari Sabtu ini. Kita bisa bangun dalam keadaan sehat, kita bangun bisa dalam keadaan aman. Kemudian insyaallah nanti setelah ngaji kita lanjutkan dengan sarapan pagi. Berarti kata Rasulullah SAW, ini adalah merupakan nikmat dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi ini bisa kembali meneruskan kajian kitab Syarah Syama'ilun Nabi karangan Imam At-Tirmidzi. Semoga Allah merahmati dan meridhai beliau. Dan insyaallah kajian ini terus akan kita laksanakan dengan izin Allah. Semoga Allah memudahkan setiap hari Ahad atau bisa dimajukan satu hari Sabtu, tergantung dzuruf keadaan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan kita istiqomah. Allah memberikan kita semangat untuk terus mengaji di tengah musim pandemi corona ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, Allah memberikan kita kesehatan, dan pada akhirnya kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan langsung baca kitab, karena pembahasan pada kesempatan pagi hari ini lumayan agak banyak hadisnya. Jadi kita langsung saja untuk menuju kepada kitab yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini judul yang kelima. Sebenarnya setelah kitab atau pembahasan khatam nubuwah, kemarin sudah kita bahas tentang stempel kenabian. Itu yang nomor 3 dibahas tentang sya'ri Rasulillah, tentang rambut Rasulullah. Karena pembahasan tentang rambut telah kita bahas di judul pertama fi khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang penciptaan Rasulullah atau tentang fisik, dan banyak sekali hadis-hadis yang diulang di judul nomor 3 ini ya, di bab sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kemudian yang nomor 4 juga seperti itu. Yang nomor 4 itu babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang bagaimana cara menata rambut, bersisir dan memakai minyak ya pada rambut Rasulullah. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang diulang-ulang. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini
kita akan langsung melanjutkan ke bab nomor 5 dengan judul Babu Maja'a fi Syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang syaib. Syaib itu artinya uban, menceritakan tentang uban rambut putihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini kita akan berbicara tentang uban. Bapak Ibu yang punya uban, pagi ini kita akan berbicara tentang uban atau rambut putih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, mata'ana Allah wa nafa'ana Allah bi ulumihi ilman wasi'an wa sa'adatan fid dharaini fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik. Berbicara tentang uban Nabi, berbicara tentang rambut putih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarih Syekh Abdul Muhsin atau Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan bahwa bab ini sebenarnya mirip-mirip dengan bab yang sebelumnya, berkenaan dengan sifat fisik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyaibu, kata beliau, syaib, Bapak Ibu bisa menjumpai kata syaib ini di surat Maryam ya, wasta'ala ra'si syaiba, ketika Nabi Zakaria mengeluh, curhat kepada Allah bahwa Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'si syaiba. Ketika sudah merasa sepuh, kemudian sudah merasa lemah, wasta'ala ra'si syaiba, kemudian kepala beliau ini menjadi ista'ala. Ista'ala itu artinya menyala. Kepalanya apa? Menyala. Menyala karena apa? Menyala karena uban. Jadi orang yang kepalanya rambutnya putih itu maka kepalanya menyala. Ya, menyala. Kalau rambut hitam tidak menyala, tapi kalau rambut putih apa? Menyala. Baik. Jadi orang yang rambutnya putih ini, dia menyalanya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah nanti juga yunawwir fi yaumil qiyamah, dia akan menyala di hari kiamat. Oleh karena itu kemarin disarankan bahwa rambut putih jangan dicabut, karena akan munawwar yaumal qiyamah, akan menyala di hari kiamat. Baik, asyaibu, ma huwa syaib, apa itu syaib? Ini masih belum perkataan Imam At-Tirmidzi, tapi perkataan syarihul kitab, perkataan, monggo Pak Birin, monggo pinana lebet Pak. Ini adalah perkataan yang mensyarah buku ini hadirin, bukan perkataan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi tinggal menuliskan hadis, sementara di dalam kitab syarah ini diterangkan pembukaannya ya, menerangkan hadisnya, sehingga beliau mengatakan syaib itu adalah tahawwulu launin atau tahawwulu launi sya'ri min launihil asli. Jadi syaib itu adalah, atau uban itu adalah perpindahan warna rambut dari warna asli, yaitu putih ya, yaitu hitam, ilal bayat, ke warna putih. Jadi syaib atau uban itu adalah perpindahan warna rambut asli kepada warna putih. Jadi kalau rambut aslinya warnanya hitam kemudian berubah menjadi putih, berarti beruban. Atau warna rambut aslinya adalah pirang kemudian berubah menjadi putih, berarti beruban. Nah, Bapak Ibu hadirin, ketika rambut kita dari warna asli berubah menjadi warna putih, berarti rambut kita apa? Beruban. Waqad aqadal musannif rahimahullahu taala hadhi tarjamah li bayani ma yata'allaq bi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan penulis buku Imam At-Tirmidzi telah mengikat ya hadhi tarjamah, bab ini untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan rambut putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul itu punya rambut putih? Apakah Rasulullah itu punya jenggot putih atau yang lainnya? Kalau memang punya, berapa jumlahnya, berapa banyak rambut putih yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah serta seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV. Kemarin sudah kita bahas beberapa hadis yang menceritakan tentang rambut putih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dikatakan Rasulullah itu punya rambut putih tapi yasirun jiddan, sangat-sangat sedikit. Jadi rambut putihnya Nabi itu sangat-sangat sedikit. Ya, sangat-sangat sedikit. Dan rambut putih Nabi ini berada di 3 tempat. Kami ulangi lagi, rambut putihnya Nabi ini berada di 3 tempat. Berada di salasati mawadhi. Ya. Di mana itu? Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas, di mana letak rambut putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut putih Nabi itu letaknya di 3 tempat. Yang pertama adalah innama kanal bayadu fi anfaqatihi. Jadi Rasul itu rambut putihnya terletak di anfaqatihi, yang pertama. Yang kedua wa fis sudghaini, di sudghaini yang kedua. Dan yang ketiga fir ra'si. Kami ulangi lagi. Di mana letak rambut putih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama di anfaqatihi, kemudian yang kedua di sudghaini, dan yang ketiga fi ra'sihi. Tayyib. Sambil menunggu kopi berjalan. Oke, sudah berjalan kopinya? Tayyib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut putih atau uban di 3 tempat. Yang pertama fi anfaqatihi. Apa artinya anfaqah? Anfaqah itu sesuai dengan hadis Anas bin Malik adalah ma bainadz dzaqan wasyafatis sufla. Yang pertama, bisa dijumpai uban Rasulullah SAW itu di antara janggutnya dan bibirnya yang mulia yang bagian bawah. Kami ulangi, Rasulullah SAW mempunyai uban di 3 tempat. Yang pertama adalah fi anfaqatin, yang kedua di sudghain, yang ketiga fi ra'si. Kita bahas dulu yang pertama, anfaqah. Di manakah anfaqah itu? Anfaqah itu adalah ma bainadz dzaqan, dzaqan itu janggut, wasafatis sufla, dan bibir bawah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu? Maaf. Di sini ada rambut. Kebetulan kami punya ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya, Ibu-ibu, Bapak-bapak punya nggak? Kalau nggak punya nggak usah digerayai ya. Ini rambut di bawah bibir bawah ini. Laki-laki sejati punya rambut di bawah sini. Bapak-bapak geraya. Aku kok gak duit Pak Ustadz, berarti aku gak sejati dong Pak Ustadz. Enggak, bercanda. Ini Bapak Ibu, ada rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah ini. Dan Rasulullah ada ubannya di sini. Ada ubannya. Nah, nanti sampai rumah ngaca kira-kira. Baik, ini ya. Di mana yang pertama? Anfaqah. Anfaqah itu apa? Anfaqah itu tempat yang berada di antara ini dagu, janggut, dan bibir bawah. Ada rambut di sini. Di sini ada ubannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin, di manakah letak uban Rasulullah Muhammad SAW? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Fis sudghaini. Fis sudghaini itu artinya adalah as-sudghu ma bainal aini wal udhuni. Jadi Rasul punya uban yang terletak ma bainal aini, mata, wal udhunain, dan telinga. Kira-kira apa namanya? Ini, apa ini? Godek. Jambang, godek, syukran. Jambang, godek, nopo niki malih namine? Hati-hati. Kalau tukang cukur kan biasanya tanya, dipotong nggak Pak? Dipotong nggak Pak? Ya, ini adalah sudghun. Jadi ini jambang ini
atau ati-ati ini namanya sudghun, dan di sini ada rambut putihnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi beruban di bagian sini. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, kemudian yang ketiga di mana? Yang ketiga fi ra'si nubadhun, di kepala. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya di mana Rasulullah ubannya, enggak Anwar. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di mana? Di sini. Nah, Masya Allah. Baik, ada berapa tempat? 3 tempat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita ke hadis nomor 38. Jadi ini tadi prolog yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr. Beliau adalah pensyarah dari kitab Sama'il Nabi. Kemudian sekarang kita menuju ke matan hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Hadis An-Nimrah As-Sabi' wa Thalathin. Hadis nomor 37. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Nah, sekali lagi hadis tentang ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kenapa hadirin yang meriwayatkan Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik ini tinggal di rumah Nabi. Jadi ada cerita begini hadirin. Anas bin Malik ini kan ceritanya dari kecil tinggal di rumah Nabi. Maksudnya ibunya itu supaya beliau Anas bin Malik ini bisa tahu bagaimana kondisi Nabi, bangunnya Nabi, sehatnya Nabi, tidurnya Nabi, bisa melihat. Sementara Umar bin Khattab ini merasa iri. Aku lek ngono ya iri. Bagaimana irinya Umar bin Khattab? Kalau Anas bin Malik, seorang anak kecil, bisa melihat keseharian Nabi, maka kemudian aku tidak boleh kalah dengan Anas bin Malik. Akhirnya Umar bin Khattab ini bangun rumah tepat di depan rumahnya Nabi. Gak terima, Pak. Jadi dalam Islam itu ada iri yang diperbolehkan. Semua iri dengki itu dosa, tetapi ada iri yang diperbolehkan, namanya ghibtah. Dalam Islam itu ada sesuatu ghibtah. Ghibtah ini iri yang diperbolehkan. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu yang pertama adalah ketika kita melihat ada orang yang Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, kemudian dia wasallatahu, dia mempergunakan harta itu untuk berinfak di jalan Allah, untuk bersedekah, maka kita perlu iri kepada orang itu. Iri dalam artian pengen seperti itu, melek lah, cara Jawane melek kepada orang kaya yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian hartanya itu dia manfaatkan untuk kemaslahatan atau untuk jariyah ataupun sedekah dan infak. Yang kedua, ghibtah yang diperbolehkan, iri yang diperbolehkan adalah kepada seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu pengetahuan, kemudian dengan ilmunya itu dia mengajarkan kepada manusia ilmu yang bermanfaat. Maka saya dan panjenengan semuanya harus iri dan melek kepada orang seperti itu. Awake dhewe iki lek kene wong sugih lomo, ndak melek, berarti ada masalah dengan kita. Kula niki lek lihat orang sugih lomo mboten melek, Pak Ustaz. Tapi kalau ngelihat orang sugih mlecing kula melek, Pak Ustaz. Kok iso aneh. Iri kepada orang kaya yang dermawan, iri kepada orang berilmu, kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ada orang alim tidak mau mengamalkan ilmunya. Kasyajari bila thamar, seperti pohon yang tidak berbuah. Orang itu kalau berilmu, dia tidak pernah mengamalkan ilmunya, seperti pohon sing ora enek wohe hadirin. Wit niku lek wit pelem lek enek wohe kan ditebang mawon niku penake. Maka kemudian ketika di sini dikatakan bahwa Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini karena memang Anas hidup dengan Nabi, serumah dengan Nabi. Makanya Anas bin Malik mampu atau bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena sahabat yang lain tinggalnya di luar rumah Nabi, sementara Anas bin Malik tinggalnya di dalam rumah Nabi. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak, kalau pengen menjadi anak yang soleh,
ikutkan di rumah alim ulama. Sampean tak ikutkan di rumah alim ulama. Atau kalau tidak seperti itu, masukkan saja ke pondok pesantren. Insya Allah di situ akan bergaul dengan orang-orang soleh dan nanti akhirnya akan menjadi orang yang soleh. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh, hadirin. Di mana anak kita bertempat, di lingkungan yang di situ banyak sekali tantangan dan cobaannya, maka anak-anak kita semakin sulit. Tapi kalau kita masukkan ke tempat yang kondusif, seperti Anas bin Malik ini di pondoknya, nenggone pondok pesantrennya Nabi Muhammad SAW, maka anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang baik, mari kita masukkan ke tempat-tempat yang baik, di lingkungan yang baik, insya Allah kelak akan menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik. Baik. Anas bin Malik, qultu li Anas bin Malik. Jadi Qatadah ini berkata kepada Anas bin Malik, atau bertanya kepada Anas bin Malik. Kenapa bertanya kepada Anas bin Malik? Karena Anas sangat mengerti tentang pribadi Nabi. Anas sangat mengerti tentang bagaimana fisik Nabi. Anas sangat mengerti bagaimana dengan bentuknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Qatadah bertanya kepada siapa? Anas. Kalau bertanya itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau saya dan panjenengan semuanya merasa tidak tahu sesuatu, tanyakan. Tapi tidak sembarang bertanya, tanyakan kepada ahla dzikri, tanyakan kepada pakarnya. Jadi bertanya itu kepada pakar, Bapak Ibu, bukan kepada sembarang orang. Bertanya masalah fikih kepada pakar fikih, bertanya tentang tafsir kepada pakar tafsir, bertanya tentang hadis kepada pakar hadis. Sekarang ini banyak orang-orang yang tidak pakar tapi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan faknya. Akhirnya jawabannya apa? Ngawur. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Qatadah, sahabat Nabi, bertanya kepada Anas bin Malik. Bertanya tentang apa, hadirin? Pertanyaannya Qatadah adalah, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya adalah, Nas, apakah Rasulullah itu nyemir rambut? Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu nyemir rambut? Cuman bahasanya menggunakan khadab. Khidab itu artinya pewarna rambut. Jadi zaman Nabi ini Pak Sugit, sudah ada semir rambut Bapak Ibu. Cuman semir rambutnya di zaman Nabi bukan semir seperti hari ini. Sekarang kan ada merek macam-macam dan itu mungkin tidak bagus untuk rambut. Apakah Rasulullah itu pakai khidab? Khidab ini adalah pewarna apa? Rambut. Apakah Rasulullah memakai pewarna rambut? Kalau bahasa sekarang semir. Maka kemudian qala Anas bin Malik menjawab, lam yablugh dzalika. Rasulullah tidak nyampai. Loh, jawabannya kok ngono? Tidak sampai. Maksudnya gimana? Karena saking sedikitnya rambut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berwarna putih, yang beruban, maka Rasulullah tidak sampai nyemir rambut. Kenapa sekarang banyak orang nyemir rambut? Karena rambutnya sampai, Pak. Sampai sing putih iki wakeh makanya disemir. Coba kalau ada orang yang rambutnya yang putih 1, 2 atau mungkin paling banyak 10 atau 20, kan itu belum kelihatan Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan untuk apa? Menyemir. Oh, berarti nyemir rambut boleh Pak Ustadz. Tenang, tetap stay tune, jangan dimatikan YouTube-nya. Saya takutnya salah paham. YouTube mati, yang di rumah terutama. Kalau yang studio saya kira tidak kemana-mana lah. Sebelum sarapannya keluar kan tidak akan kemana-mana, antum kan? Cuman yang di rumah ini kami takut salah paham. Rasulullah ketika ditanya oleh Qatadah kepada Anas, apakah Rasulullah pernah nyemir rambut? Langsung YouTube-nya mati. Rasulullah berarti pernah nyemir rambut. Jangan salah paham. Oleh karena itu tetap stay tune di sini di Narasi Dakwah TV. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Baik. Apa kata Anas bin Malik? Lam yablugh dzalik. Tidak ada alasan atau rambutnya Nabi itu tidak banyak yang beruban, jadi tidak butuh atau tidak perlu disemir. Innama kana syaiban fi sudghihi. Kenapa? Karena rambut putihnya hanya sedikit di apa tadi Bapak Ibu? Ati-atinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu
khadaba bil khinna'i wal katam. Tetapi kalau Anda bertanya wahai Qatadah, kata Anas, Rasulullah itu nyemir atau tidak? Karena rambutnya sedikit yang beruban, maka tidak sampai nyemir. Kalau sampean tahu siapa yang menyemir? Abu Bakar radhiyallahu anhu khadaba bil khinna. Siapa yang nyemir? Yang menyemir rambut adalah beliau yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Rasul gak nyemir rambut, tetapi Abu Bakar nyemir rambut. Oh, sing nyemir alhamdulillah enek koncone nyemir rambut. Jangan salah paham dulu, tetap stay tune sekali lagi. Jangan pindah dari channel ini, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita baca syarahnya. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas? Apakah Rasulullah itu mewarnai rambutnya, menyemir rambutnya? Ya. Khidab itu Bapak Ibu, khidab. Orang-orang Arab itu memang rata-rata mewarnai rambutnya dengan khidab. Namanya apa? Khidab. Khidab itu apa? Khidab itu taghyiru launi syaibi, merubah warna uban yang berwarna putih, bil hinna'i wa bil katam, merubah warna rambut putih dengan hinna. Kalau sampai sini namanya hina kan sekarang ditaruh di sini, Pak. Kalau antum ke Arab umroh atau haji di Mekah atau di Madinah, itu banyak penjual-penjual yang di jalanan menuju ke Masjidil Haram itu, di lapak-lapak dadaan itu, lapaknya itu adanya ketika setelah sholat aja itu, ketika mau sholat dan ketika setelah sholat. Kalau esrang ngono ya hilang nih lapaknya itu. Di perjalanan ya, di Sari Ajiat itu yang menuju ke bab Ajiat itu kan banyak sekali yang jualan henna itu semacam tepung atau katam ini, semacam tepung, tapi nanti tepung itu dikasih air, kemudian kalau rambut maka dikeramasno begitu, dan ini bisa merubah warna rambut ya. Biasanya kalau anak-anak kita, anak-anak pemudi itu, henna itu dipakai untuk di kuku, mewarnai apa? Kuku ya, supaya kukunya berubah menjadi lebih indah pakai henna. Nah, Pak, henna ini adalah alat untuk merubah warna rambut beruban menjadi warna yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Arab itu pada zaman Nabi dulu ada dua cara untuk merubah warna rambut. Yang pertama dengan henna, yang kedua dengan katam. Henna dan katam. Nanti kita terangkan apa itu katam dan apa itu henna pelan-pelan. Kemudian Anas bin Malik menjawab, lam yablugh dzalik. Karena rambutnya Nabi itu yang putih sangat sedikit, maka Rasul tidak perlu untuk menyemir atau mewarnai rambut. Karena rambut Nabi masih tetap terlihat apa? Hitam. Innama kana syaiban fi sudghaihi, yang beruban adalah di kedua jambangnya atau di kedua ati-atinya, dan itu pun sangat sedikit. Sangat apa? Sedikit. Ada di 3 tempat ya, tadi disebutkan sini dengan sini. Walakin Abu Bakrin khadaba bil hinna'i wal katam. Kalau sampean tanya siapa yang nyemir rambut, yang nyemir rambut adalah Abu Bakar. Nyemir rambutnya pakai apa? Pakai hinna dan katam. Jadi Abu Bakar ini merubah warna rambut. Ternyata Abu Bakar ini banyak ubannya, hadirin. Jadi jenengan yang ubannya banyak ini mirip-mirip seperti alhamdulillah. Gak mirip Nabi tapi koyo ya apik lah sore ya, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini rambut putihnya banyak. Kalau Nabi rambut putihnya sangat sedikit. Itulah bedanya antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Innama Abu Bakar walakin Abu Bakar khadab. Abu Bakar merubah warna rambut putihnya dengan henna dan katam. Apa itu henna dan katam? Henna dan katam itu adalah syajaratani ma'rufatani tusta'malani fis sabghi wa taghayyuril launi. Jadi henna dan katam itu adalah dua pohon, Bapak Ibu, dua pohon yang terkenal di Arab, yang dipakai untuk menjadi tinta
mewarnai rambut. Henna, ini yang perlu diperhatikan, henna itu merubah warna rambut dari putih menjadi merah. Saya ulangi, henna atau henna itu merubah warna rambut menjadi apa? Merah. Sedangkan katam itu merubah warna rambut hitam, ya, warna rambut putih menjadi warna hitam. Jadi perlu dibedakan. Kalau henna itu merubah warna rambut putih menjadi merah, kalau katam merubah warna rambut menjadi hitam. Kata Syekh Abdul Muhsin, fa idza jama'a bainahuma, apabila katam dengan henna itu dicampur, diublek, jadi perpaduan antara katam dengan henna diublek, dicampur jadi satu, maka kemudian bi an yadq qadran minal henna, kita taruh henna dan kita taruh katam, kita campur jadi satu seperti yang tertera dalam hadis, maka taghayyara launu syaibi ila launin wasat bainas sawad wal hamrah, maka warna rambut yang diwarnai tadi tidak menjadi merah, tidak menjadi hitam, tetapi menjadi pertengahan antara warna merah dan hitam. Dan Abu Bakar As-Siddiq mewarnai rambutnya dengan perpaduan dua itu, bukan merah banget, bukan hitam banget, tetapi perpaduan antara merah dengan hitam. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Fala yakunu aswadu kholison. Abu Bakar dan para sahabat ketika mewarnai rambut tidak merubah dari warna putih menjadi hitam. Kenapa? Li'anna waradan nahy an taghyiri bisawat, karena memang ada larangan untuk merubah rambut putih warnanya dirubah menjadi hitam. Pemirsa Narasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah, di sini diterangkan bahwa rambut putih itu tidak boleh disemir, diwarnai, dirubah warnanya menjadi warna hitam. Tidak boleh dirubah menjadi warna hitam. Karena memang ada hadis waradan nahyu anit taghyiri bisawat, ada hadis yang menerangkan bahwa ada larangan untuk merubah rambut warna putih menjadi warna hitam. Wala yakunu kadzalika ahmar, tidak boleh pula warnanya merah murni. Sekali lagi kami ulangi, tidak boleh merubah warna rambut putih menjadi merah murni. Kadang-kadang di lingkungan kita ini karena saking ingin sunahnya akhirnya wabang pak, enek turis anyaran, rupanya abang beranang, itu pun juga tidak boleh. Terlalu hitam juga tidak boleh, terlalu merah juga tidak boleh. Terus bagaimana? Wa innama yakunu baina dzalika, tetapi yang diperbolehkan adalah menyemir rambut, mengkhidop rambut dengan warna di antara hitam dan merah. Napa warnanya hitam antara hitam dan merah? Ireng nom, coklat, guys, begitulah pokoknya, ya. Oke. Baik, sampai di sini alhamdulillah kita menjadi tahu bahwa merubah warna bentuk rambut dari putih menjadi hitam itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, terlanjur Ustadz, kalau terlanjur segera keramas atau gundul saja, segera bersihkan warna semir rambut hitam itu. Kemudian kalau memang mau menyemir rambut, maka semirlah dengan warna yang tidak hitam dan tidak merah. Dengan bahan apa Pak Ustadz? Yang sangat direkomendasikan adalah dengan khidab dan katam dicampur jadi satu, maka akan menghasilkan warna mabainal hamra was sawat, antara merah dan hitam. Bapak Ibu yang rawuh ini, ada yang pernah nyemir rambut menjadi hitam? Ada Pak Ustadz, tapi sudah tobat, alhamdulillah. Untuk apa sih nyemir rambut jadi hitam? Supaya terlihat muda Pak Ustadz. Bapak-bapak ini nyemir rambut menjadi hitam kan supaya terlihat apa? Muda. Dan itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi hadzal hadis nafa Anas ayyakuna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad khadaba sya'ra ra'si. Kalau ditanya apakah Rasulullah pernah nyemir rambut, tidak. Kenapa? Karena rambutnya hitam semua kecuali putih sedikit dan tidak perlu disemir. Siapa yang pernah nyemir rambut? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini Bapak Ibu, hadis nomor 37 kita menjadi faham bahwa
Rasulullah tidak menyemir rambut karena rambutnya hanya sedikit yang berwarna putih. Siapa yang nyemir rambut? Bakar. Menyemir dengan apa? Khidab dan katam. Dengan berarti warnanya menjadi apa? Ya, kecoklatan antara merah dengan hitam. Hitam saja tidak boleh, merah saja juga tidak boleh. Tetapi dengan warna apa? Ma baina ahmar wal aswad, antara merah dan hitam. Dengan apa Pak Ustadz? Dengan hina dan katam. Apa ada? Mungkin ada di toko-toko herbal, mungkin dijual itu semir dengan katam dan hina itu. Kita takutkan kalau semirnya itu adalah semir-semir yang semir-semir yang mengandung kimia, nanti akan malah berakibat buruk kepada rambut kita dan kulit kepala kita. Terus bagaimana baiknya Ustadz? Baiknya adalah toknoai. Itu lebih selamat dan sehat. Rambut putih itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Jenengan yang berambut putih berarti jenengan umurnya belum tentu nanti itu anak-anak muda ini bisa merasakan rambut putih. Belum tentu itu yang kameramen Mas Iwan, Mas Dedi, Mas Ahmad itu rambutnya bisa putih. Mungkin belum putih sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dulu lah ya. Beliau-beliau ini meninggal segera, sing nyuting sapa iki lek ngaji. Jadi yang rambut putih ini bersyukurlah kepada Allah karena Allah menghendaki panjenengan umurnya rodok dawa. Yang ngaji ini juga rambutnya belum ada yang putih alhamdulillah, tapi yang rontok banyak hadirin. Kami belum rambut putih. Siapa yang bisa menjamin kami bisa berambut putih seperti bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ini? Tidak ada. Makanya bersyukurlah kepada Allah, berarti panjenengan hidupnya agak lama di dunia ini. Normalnya rambut putih itu kan umur 50 ke atas Bapak Ibu. 50 ke atas, 60 itu kan rambut putih. Kalau ada umur 60 kok rambutnya masih hitam, dicurigai. Iki curigai. Atau kalau ada orang umur 30 tahun kok rambutnya sudah putih, dicurigai juga. Apa dicurigainya? Iki kayaknya di rumah sering di KDRT sama istrinya ini. Hormon Pak ya, bisa juga hormon karena hormon. Baik. Cukup. Jadi hadis 37 menerangkan tentang ubannya Nabi, tentang semir ya, dan tentang warna yang diperbolehkan untuk digunakan menyemir rambut. Sekarang hadis nomor 38. Haddatsana Ishaq bin Mansurin wa Yahya bin Musa. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'marin an Sabitin an Anasin. Lagi-lagi dari Anas Bapak Ibu. Sekali lagi dari siapa? Anas. Ini orang terdekatnya Nabi. Qala, ma'adatu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihyati illa arba'asyrata sya'ratan bayda'a. Kata Anas bin Malik, aku pernah menghitung uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, saking cintanya sampai dihitung uban Nabi. Coba jenengan kalau cinta sama Ustadz, hitung ubannya Ustadz ada berapa? Ini Anas ini saking cintanya kepada Nabi, a'dattu fi ra'si Rasulillah. Saya pernah menghitung ubannya Nabi Muhammad SAW walihyati, ubannya di rambutnya dan ubannya di jenggotnya, illa arba'asyrata sya'ratan bayda, tidak lebih atau sekitar 14 rambut putih. Berapa jumlahnya? Pak Nur tolong dihitung ubannya ada berapa? Abu Bakar berarti Pak ya? Abu Bakar banget Pak. Bapak Ibu, Abu Bakar ini seorang sahabat yang dituakan oleh para sahabat. Jadi sahabat Nabi itu ada 4 tipe ya, yang khulafaur rasyidin itu. Ada orang tua yang dituakan, yang disegani, yang dawuh-dawuhnya itu didengar. Jadi nek rame-rame kok Abu Bakar semoro meneng kabeh, Pak. Karena Abu Bakar ini sesepuh bini sepuh yang disegani dan dihormati oleh para sahabat. Rambutnya putih, kemudian piantune nyungkani Pak. Enak apa ngono langsung cep meneng kabeh. Enek musyawarah hudur-huduran Abu Bakar datang, langsung monggo Abu Bakar napa ingkang panjenengan dawuhne insyaallah sami'na wa ata'na. Orang-orang Arab itu malah pengen rambutnya cepat putih Bapak Ibu. Orang Arab itu pengen rambutnya cepat putih. Kenapa? Karena di Arab itu rambut itu kalau masih hitam, ini masih dawuh-dawuhnya, pangandikan itu masih belum begitu dipercaya. Tapi kalau rambutnya sudah putih, itu syekh kok rambutnya putih, maka mandi nih.
Beda karo nang Indonesia, putih diireng-ireng no. Nah inilah di Indonesia. Lek nang Arab ireng diputih-putih no. Lek nang Indonesia, nah itulah ya. Baik. Kata Anas bin Malik, anna saybal ladzi wujida fi sari ra'sihi, bahwa uban yang berada di kepala beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan jenggotnya dan termasuk yang di sini yasirun jiddan, sangat-sangat sedikit, sekitar jumlahnya 14 rambut putih. Wajah fi sahihaini, diriwayatkan juga dalam hadis sahihaini an tariqi Rabi'ah bin Abdurrahman an Anas radhiyallahu anhu annahu qala tawaffahu Allahu wa laysa fi rasi wa lihyati 20 sya'ra bayda. Ketika Rasulullah wafat, tidak ada di rambut Nabi kecuali sekitar 20 rambut putih. Yang pertama kok 14, yang kedua 20. Ya, mungkin waktu pertama tadi Anas ngitungnya kurang. Makanya kemudian yes pokoknya tidak lebih dari 20. Ay la yablughu adadu syayb alladzi kana fi ra'si Rasulillah, tidak sampai jumlah uban di rambut di kepala Rasulullah yang mulia itu sallallahu alaihi wasallam, ya, walihiyatu 20 sya'rah, tidak lebih dari 20 rambut putih. Makanya kemudian dikatakan lam yablugh. Lam yablugh itu artinya tidak perlu untuk disemir. Hadis nomor 39. Haddatsana Muhammad bin Muthanna qala akhbarana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Samak bin Harb qala sami'tu Jabir an Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah. Samurah ini ditanya tentang ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Samurah berkata, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu saibun wa idza lam yudhan ru'ya minhu. Rasul itu kalau memakai minyak rambut maka rambut ubannya tidak terlihat. Ketika pakai minyak rambut maka ubannya tidak terlihat. Ternyata Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk memakai minyak rambut. Apa bisa dikatakan sunnah? Bisa dikatakan sunnah fi'liyah. Jadi pakai minyak rambut itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah nyuruh, tapi beliau melakukan. Berarti kalau bapak dan ibu kita ini pakai minyak rambut, berarti kita mengikuti perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpahala enggak Pak Ustadz? Pahala sunnah. Ini ada bapak ibu yang tidak pernah pakai minyak rambut? Baik. Ternyata Rasulullah pakai minyak. Kalau sudah pakai minyak rambut bapak ibu, maka rambut putihnya Nabi tidak kelihatan. Karena saking sedikitnya dan kena minyak rambut, akhirnya menjadi tidak kelihatan. Maka minyak rambut ini fungsinya juga mungkin salah satunya untuk menutupi rambut putih. Kecuali kalau rambut putihnya sudah mabluk begitu ya, sudah tidak bisa ditutupi dengan minyak rambut gitu ya. Ketika Rasulullah pakai minyak rambut maka rambut putihnya tidak kelihatan. Tetapi ketika beliau tidak sedang pakai minyak rambut, terlihatlah beberapa butir, 14 atau 20 tadi, rambut putih yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang ke-39 ini mengatakan bahwa Rasulullah itu rajin pakai minyak klimis Bapak Ibu, klimis. Rasulullah itu klimis. Baik, hadis yang nomor 41. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Anas ibni Abbas qala Abu Bakrin ya Rasulullah qad shibta. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Judul nomor 41 ini menerangkan tentang sebab putihnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis nomor 41 dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini bukan orang yang tinggal di rumah Nabi. Ketika sedang berjumpa dengan Nabi, beliau mengatakan, qala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar melihat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibta, engkau telah beruban. Berarti sebelumnya tidak beruban. Tahu-tahu Bapak Ibu, Rasulullah itu beruban. Rasul, aku melihat di kepalamu yang mulia kok ada ubannya Rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat. Kata Rasulullah, yang membuat aku beruban ini adalah surat Hud,
surat Waqiah, kemudian surat Mursalat, surat Amma Yatasaalun An-Naba, dan surat Takwir. 5 surat yang menjadikan rambut Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam beruban. Ditanjutkan lagi di hadis 42, nanti kita terangkan pelan di sini. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Muhammad bin Bishrin an Ali bin Saleh an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, naraka qad sibta, ya Rasul, kami melihat engkau sudah beruban. Qala Rasulullah menjawab, qad sayyabatni Hudun wa akhwatuha, telah memutihkan rambutku surat Hud dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW ini rambutnya menjadi putih disebabkan karena surat Hud dan beberapa surat yang lainnya. Yang disebutkan tadi ada surat Al-Waqiah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, dan surat At-Takwir. Pertanyaannya, kenapa kemudian 5 surat ini atau beberapa surat ini menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi beruban? Ya. Karena memang 5 surat ini, Bapak Ibu hadirin, ini adalah menceritakan tentang ahwalu wasyadaidu yaumil qiyamah. Kalau panjenengan membaca surat Hud, maka di dalam surat Hud ini diterangkan bagaimana Allah menurunkan azab kepada umat-umat para nabi. Bagaimana Allah menurunkan azab kepada kaum Tsamud, bagaimana Allah menurunkan azab kepada kaum Soleh, bagaimana Allah menurunkan azab kepada kaum Lut. Semuanya diterangkan di dalam surat Hud. Makanya bapak-bapak yang pengen rambutnya segera putih, baca surat Hud. Tapi kira-kira lek jenengan maksud ngoten nggih, malih nambah putih napa mboten Pak rambutnya? Dalam? Kira-kira tambah beruban napa mboten Pak? Baca surat Al-Waqiah. Yang menjadikan rambutku beruban adalah surat Al-Waqiah. Pernah baca surat Al-Waqiah Bapak Ibu? Ada perubahan dalam diri jenengan? Masya Allah. Gak tambah lemu kalau Pak Ustadz mau soal Al-Waqiah. Amma Yatasaalun, surat An-Naba. Saya kira ini podo apalah surat An-Naba. Sama napa lah surat An-Naba. Sama napa lah surat An-Naba ini juz pinten Bapak Ibu? Juz 30. Kalau kita belum hafal surat An-Naba, berarti kita belum hafal juz 30. Baik. Quran itu berapa juz? 30 juz. Surat favorit atau juz favorit yang dihafalkan oleh umat Islam itu adalah juz 30. Sudah hafal apa belum? Juz 30? Baik, Masya Allah. Perlu angkat tangan enggak ini yang belum hafal ini? Begini Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa kita tidak mungkin di usia kita yang senja ini menghafalkan Al-Quran 30 juz, kami pesankan, kami wasiatkan kepada kita semuanya, le iso juz sampai mboten hafal juz 30. Sekali kami pesankan, kami sampaikan, kalau kita dalam kehidupan kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, minimal jangan ketinggalan, jangan terlewatkan untuk menghafal juz 30. Wis niku standar minimal deh, supaya nanti kita di hadapan Allah itu kita bisa mempertanggungjawabkan umur yang telah diberikan kepada kita. Umurnya berapa Pak? Umur kami 65 Pak. Ya Allah, ketika diambil Engkau ya Allah, hafal Quran juz berapa saja? Alhamdulillah ya Allah, juz 30 kula sampun hafal. Paling tidak wonten paitan menghadap kepada Allah. Napa paitan? Ya enek sing kena ditunjuk nih lah Pak. Hafal juz berapa? Mboten juz-juzan ya Allah. Kula hafal niku juz jambu, juz jeruk, juz apokat ya Allah. Quran mboten wonten sing hafal belas ya Allah. Kulhu niku apal separuh ya Allah. Lah terus salat makane kula dadi makmum terus ya Allah, supaya mboten sah maca surat-suratan. Nah kalau dadi makmum kan gak usah maca surat-suratan Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin pemirsa Narasi Dakwah TV, ada 4 yang akan ditanyakan nanti di hadapan Allah. Manusia ketika kakinya terbujur kaku tidak bisa bergerak,
la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, di hari kiamat manusia tidak bisa menggerakkan kakinya. Ada yang mengatakan karena saking groginya, karena saking nervousnya, karena saking takutnya, hatta yus'ala an arba'in, sehingga Rasulullah SAW sehingga orang itu ditanya 4 perkara. Jadi menungso iki saurunge ditakoni 4 perkara kakinya kaku, kaku saking dredege, saking wedine, persis seperti yang dialami calon manten lanang ketika mau ijab kabul, wis kaku itu, kakinya mesti kaku itu Bapak Ibu, silo kaku ndak iso dilurus iki, saking apa? Dredege. Apa pertanyaannya? Yang pertama, wa an umrika fi ma'afna. Nanti di hari kiamat itu oleh Allah akan ditanya, umurmu habis untuk apa? Kira-kira hadirin kalau ditanya umurmu habis untuk apa? Untuk main game ya Allah. Ustadz, saya ini sergap ngaji tapi juga sergap main game ya Ustadz. Nah ini berarti ngajinya belum kafah, berarti rong mlebu ngajinya ini. Berarti ngajinya mek ngopi tok ini. Alhamdulillah generasi ABC seperti yang sepuh-sepuh ini tidak kenal game. Mboten kenal game ya Pak? Waktu nom-noman rian ada Free Fire Pak? Ada Pro Evolution Pak? Gak ada. Adanya apa Pak? Baksodor ya, jentek. Alhamdulillah. Anak sekarang ini main game habis isya selesai bisa subuh Pak. Ditanya sama Allah, umurmu habis untuk apa? Untuk main game ya Allah. Nggih sok-sok ngaji ngenteni dino Ahad niku ya Allah. Itu pun ngantuk ya Allah. Lah terus apa, untuk apa? Untuk main game. Untuk apa? Untuk ngopi. Ngopi niku dari jam 7 pulang jam 5 sore ya Allah. Ngopi apa? Nggih ngopi long time ya Allah. Jadi ngopinya itu ngopi jangka panjang. Untuk apa kehidupanmu? Untuk petualangan ya Allah. Untuk adventure ya Allah. Jadi isinya iki uripe iki keliling mohon Pak, mendaki gunung, turun lembah, menyelam lautan. Wis ngono ae isine niku uripe niku. Umurmu habis untuk apa? Umurku habis untuk ibadah ya Allah. Masya Allah Pak. Yang pertama ditanya umurmu habis untuk apa? Paling tidak pagi ini kita ngaji bersama, nanti kita bisa sampaikan kepada Allah, ya Allah, umurku sebagian habis untuk ngaji ya Allah. Umurku sebagian habis untuk thalabul ilmi. Umurku sebagian habis untuk menghafal Quran ya Allah. Tapi sayangnya kalau sampai meninggal mboten sampai khatam Quran ya Allah, namun ngafal 5 surat. Alhamdulillah. Yang kedua yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, kaki kita tidak bisa bergerak. Wa an jismika fi ma'ablah, badanmu capek untuk apa? Umurnya habis untuk apa? Badannya capek untuk apa? Kemudian yang ketiga, wa an malika min aina iktasabta wa fima anfaqta. Hartamu kamu dapat dari mana dan kamu gunakan untuk apa? Yang keempat, wa an ilmika, ditanya tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Maka kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa menghafal 30 juz Al-Quran, jangan terlewatkan sebelum akhir hayat, sebelum ajal menjemput, minimal hafalkan juz 30. Insya Allah siap Bapak Ibu menghafal juz 30? Sing jawab sing wis hafal, sing rong hafal rong jawab belas. Bismillah, kita niatkan. Insya Allah siap menghafal juz 30? Stop, pokoknya siap dhisik. Engko bareng ngono ngapal ora sebenarnya siap dhisik. Niat dulu. Siap napa mboten insya Allah? Siap. Berawal dari kata siap, insya Allah panjenengan Allah akan mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Siapa yang punya keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran, maka Allah permudah bagi dia untuk menghafal Al-Quran. Tapi lek belas randuwe niat pengen ngapal Al-Quran, selesailah. Allah juga akan mempersulit. Caranya bagaimana? Caranya memang harus niatnya kuat. Yang kedua harus istiqomah dan telaten dan sabar. Niku tok. Insya Allah, Allah sebelum ambil kita sudah minimal hafal juz 30. Dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabb binas. Ustadz masalah Ustadz, napa masalah? Dereng saged maos Al-Quran Pak Ustadz. Kalau belum bisa baca Quran, maka targetnya jangan menghafal dulu. Atau bisa Pak, sebenarnya kalau belum bisa baca Quran, ngafal sebenarnya bisa. Mendengar. Ustadz saya belum bisa maca Al-Quran Pak Ustadz, tapi saya juga masih belajar membaca Al-Quran. Bagaimana supaya saya hafal Pak Ustadz? Dengarkan Quran itu sehari 100 kali.
Anda mau menghafal surat Amma Yatasaalun, setel Amma Yatasaalun, dengarkan sehari sambil bekerja, sambil apapun, sambil leleh-leleh, dengarkan Amma Yatasaalun, ikuti. Tidak harus bisa baca, tapi Anda bisa mengikuti bacaan itu. Wis rapal, wis ra iso maca Quran, usaha yo renek, silaka niku Bapak Ibu. Silaka. Baik. Kita lanjut. Apa yang menjadikan rambutmu putih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyabatni Hudun. Yang menjadikan rambutku putih adalah Hud. Surat Hud yang menjadikan aku putih. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya dan panjenengan pengen mengetahui keadaan hari kiamat, kita pengen melihat bagaimana kondisi hari kiamat, seakan-akan kita melihat kiamat di depan mata kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Siapa yang mau melihat kiamat di depan matanya, persis di depan matanya, dia seakan-akan melihat hari kiamat, maka Rasulullah SAW mengatakan, bacalah surat At-Takwir, bacalah surat Infitar, bacalah surat Insyiqaq. Sedang futur, sedang malas ngibadah, sedang malas ngaji, sedang pengen maksiat, pokoknya kita ini sedang merasa muales nyapo-nyapo, maka baca 3 surat ini. Surat apa? Infitar, Takwir, dan Insyiqaq. Baca terjemahannya. Lek gak maca terjemahannya ya padha ae, Pak. Masalah awake dhewe ndak paham karo sing diwaca. Baca terjemahannya, kalau perlu baca tafsirnya, maka kata Rasulullah SAW, seakan-akan kita melihat kiamat itu di depan mata kita. Lek pun melihat kiamat di depan mata kita, maka otomatis kita akan kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada sebuah pesan yang sangat besar, ada sebuah pesan yang sangat penting, bayanun azim, bahwa Quran itu memang harus ditadaburi. Maca Quran iku kudu angen-angen sak mangane, sak maknane. Dadi maos Quran iku angen-angen sak maknane. Ustadz, kalau kita membaca Al-Quran itu kan sudah dapat pahala, betul, 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi kemudian lebih dari itu, supaya kita mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran, maka Al-Quran itu harus kita tadaburi, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Quran itu kudu dinapane tadaburi, itu yang pertama. Yang kedua, coba, apa yang menjadikan Rasulullah rambutnya putih? Urusan dunia apa urusan akhirat? Ulangi lagi, yang menjadikan rambutnya putih Rasulullah urusan dunia apa urusan akhirat? Kurang kedengaran. Dunia apa akhirat? Kalau saya tanya sama Bapak Ibu kira-kira rambutnya putih karena urusan dunia apa akhirat? Napa Pak Ustadz? Kalau ki mikir utang Pak Ustadz, gak mari-mari sampai putih rambut kula Pak Ustadz. Yang suami juga begitu, mikir istri Pak Ustadz, angel banget diatur Pak Ustadz, tinggal sepiro-piro gak gelem syukur Pak Ustadz, putih rambut kula Pak Ustadz. Maka salah satu ciri tanda-tanda bahwa suami ini tidak tenang di dalam rumah tangganya, rambutnya segera putih warnanya. Kecuali yang sudah umur 50 ke atas. Mikir anaknya sulit diatur, ya Allah Pak Ustadz, nakal ra umum, bengak-bengok ra karu-karuan, mboten gugu, durhaka Pak Ustadz, suka bentak-bentak sama orang tua. Mikir rambut kula malih putih. Ekonomi sulit, corona Pak Ustadz, dodol sepi Pak Ustadz, rambut putih. Mutasi Pak Ustadz, teng munjungan Pak Ustadz, rambut putih. Ngaji ra keduman kopi, rambut putih. Ya, oh tasik. Awake dhewe niki rata-rata tes CPNS gak katut rambut, magang polisi ndak katut, masalah ngene nih kurang rambut.
Tapi magang polisi sakniki ora usah gawe duit kok insyaallah. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Magang tentara nggih mboten damel ngeten nggih? Mboten damel ngeten to? Damel napa? Heeh. Ibu-ibu mikirnya anak saya Pak Ustadz, ini perempuan umurnya sudah 45 urung nikah, rambut, aduh suami saya Pak Ustadz di pengajian ndak betah, denger adzan ndak mau ke masjid ngaji ora iso, tapi lek ning warung kopi sing nunggu rondo niku rasane ra umum. Kula mikir Pak Ustadz sampai rambut kula putih. Jadi kita ini rata-rata yang menjadikan rambut kita putih ini urusan donya. Ngaji ngene iki ngene sisi ngono ki gelange rada gedhe. Aduh, dipikir-pikir rambutnya putih. Pengajian teko nek koncone nggawa motor ngreyen niku ya wis mumet Pak rambutnya putih. Bah, kanca-kanca montore anyar padahal wong kuwi ya mek stafku lho. Lah kok nglewati aku rambut putih. Enek wong tuwa ngetne cah nom-nom kok rambutnya panggah ireng, dipikir rambutnya tansaya putih. Ya memang rambutnya putih ya. Di sini mengatakan bahwa Rasul itu rambutnya menjadi putih laisa min umurid dunia. Bukan karena urusan apa? Dunia. Tapi mikir apa Bapak? Betul Pak. Salah satunya mikir umat. Yang dipikir Rasul itu yang pertama adalah mikir urusan akhirat. Aku besok selamat apa ora ya ning akhirat? Pernahkah kita mikir akhirat terus rambut kita sampai putih? Awake dhewe niki sing dipikirkan masa depan, tapi masa depan sebelum akhirat. Ya Allah, omah iki kira-kira di tingkat piro penake iki ya Allah. Kingko lek remon cair ya Allah, gawe tritis mburi ya Allah, tak gawe taman, gazebo ya Allah, gazebo. Ya, sing ngontrak-ngontrak ya Allah, lemah ngendi kapling ngendi sing arep tak tuku iki. Dipikir banget. Anak-anak ya Allah, nanti anak-anak saya nanti bagaimana dan sebagainya. Dipikir banget. Mikir ngoten. Tapi pernahkah Bapak Ibu hadirin kita ini mikirnya bagaimana setelah kita dikubur? Iya besok awake dhewe kuwi. Pernahkah kita rambut kita menjadi putih setelah kita mikir bagaimana kondisi kita di kuburan nanti? Jadi awake dhewe iki rata-rata rambut putih ki mikir masalah perkara saurunge ning kuburan. Mikir ya Allah engko lek istri saya meninggal dulu kira-kira rondo mana yang mau saya nikahi ya Allah. Wis ngono ya Pak sing dipikir niku ya Allah. Anakku engko lek bar kuliah kira-kira kerja apa ya? Jurusannya kok jurusan PAI. Sementara guru agama wis biyek ning sekolah-sekolah. Jurusannya guru iki kira-kira nyuku nang ndi? Ki arep magang PNS yo saingane akeh apa nek kena corona ngene iki terus sing wis lulus SKD SKB-ne ra diceluk-celuk kok. Mikir awake dhewe iki rata-rata urusan donya, Pak. Mumete urusan. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak orang yang kena penyakit mah, penyakit stroke itu karena terlalu kencang mikirne donya. Makanya sakjane ngeten kata para pakar itu. Pakar kejiwaan dan pakar kesehatan. Lek sampean pengen sehat, urusan donya iki digawe enteng, digawe ringan. Urusan donya niku jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut. Makanya sama ketika kita menyikapi wabah ini. Ada orang itu yang menyikapi wabah ini terlalu takut sampai rawani metu kok omah. Pak ini Pak, kambing jenengan mau beranak ini perlu disesar ini Pak. Karena ngeden sangko wingi ndak metu-metu iki Pak. Aku tidak berani keluar rumah. Kenapa? Takut dengan corona. Takut sekali. Sampai keluar ke kamar mandi pun takutnya ngapa wedi kok ning ruang tamu nek corona. Takut sekali. Tapi kemudian ada di satu sisi ki sing ndak ngereken, Pak. Ah, corona. Kalau kita ke masjid niat kita baik, insya Allah corona minggir saka masjid. Dikirane corona wedi karo masjid, Bapak Ibu. Ternyata ada juga klaster dari Mas. Berarti gak wedi corona karo masjid. Maka sikap kita di tengah. Tidak terlalu takut dan tidak meremehkan. Bagaimana Pak Ustadz? Tetap berhati-hati. Karena memang corona itu ada. Gara-gara corona rambutnya malah putih. Ya tidak sebegitunya juga kali. Pak, kenapa kok rambutmu malah putih ini setelah lama gak itu? Karena mikir corona Pak Ustadz. Sudahlah, corona tidak usah dipikirkan.
Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan. Ini ikhtiar namanya Bapak Ibu. Sakit, sehat itu takdir Allah. Tapi bagaimana kita bisa mendapat sakit dan sehat? Salah satunya juga melalui ikhtiar. Di musim corona begini ikhtiar kita kemana-mana kita pakai masker. Kemudian kita menjaga jarak, physical distancing. Kemudian selalu mencuci tangan. Kalau umat Islam saya kira sudah menjaga wudhunya itu sudah luar biasa. Kemudian kita jaga kebersihan kita, ya, dan sebagainya. Maka itu termasuk ikhtiar kita. Kok wis ngono, kok panggah kena corona? Berarti apa? Lah kula niki sampun maskeran, tidur mawon kalau maskeran Pak Ustadz. Kurang nopo cobi? Tidur maskeran, keluar pakai mantel jas hujan padahal panas terik. Karena saking takutnya dengan corona. Lah kok di rapid test, di swab positif. Jale kok ngendi jale? Ya sudah takdir Allah. Sing penting wis diikhtiari, kita sudah menggunakan standar yang baik kok panggah kena. Berarti takdir. Dan jangan takut. Ma anzalallahu da'an illa walahu dawa. Allah menurunkan penyakit itu pasti menyertakan dengan alhamdulillah sekarang mungkin yang di karantina ini tinggal beberapa orang, dan insya Allah ini akan semakin berkurang dan Trenggalek ini insya Allah akan beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi akan menjadi kabupaten yang bebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Kembali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, putihnya rambut Nabi karena mikir urusan akhirat. Putihnya rambutnya Nabi karena mikir urusan umat, urusan agama. Maka bagaimana dengan kita? Kita ini tidak boleh terlalu memikirkan urusan dunia. Makanya kalau bondo, harta itu kan supaya ditaruh di tangan saja Bapak Ibu. Awake dhewe iki lek punya harta, punya uang, taruh di mana? Di tangan. Jangan ditaruh di dalam hati. Kingko lek bondone hilang, stres. Punya mobil bagus, taruh di mana? Di garasi Bapak Ibu. Masa arep dioyong nyanti-nyanti Pak Romlan? Ya gak kuat Pak Romlan. Taruh di garasi Bapak Ibu. Mana Mas Sukir? Baik. Jadi apa yang menyebabkan putihnya rambut Rasulullah? Putihnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mikirno urusan akhirat. Makanya ada satu doa Bapak Ibu. Baik, ada doa. Silahkan dihafalkan, dibaca di waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab itu antara adzan dan iqomat. Ketika panjenengan puasa menjelang berbuka. Ketika jenengan dizolimi orang. Ini, baca ini. Kapan lagi? Setelah sholat. Ustadz, apakah setelah sholat itu boleh berdoa? Boleh. Rasulullah SAW itu kadang-kadang berdoa. Dan tidak selalu bar sholat terus jumeneng, tidak. Kadang-kadang juga berdoa, tapi tidak selalu. Ya, Rasulullah itu setelah sholat, setelah assalamualaikum itu ya wirid, kemudian kadang-kadang berdoa. Artinya tidak selalu berdoa, tapi ndonga kadang-kadang. Gitu. Makanya boleh nggak Ustadz kita berdoa setelah sholat? Boleh. Boleh Pak Ustadz. Nah, kapan itu? Ya ketika puasa tadi, ketika di antara adzan dan iqomat, kemudian setelah sholat, ya Bapak Ibu. Ketika didolimi orang, bagaimana supaya kita ini tidak kamidonyan, tidak terlalu cinta dunia itu? Bagaimana doanya? Doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan, yang ditakhrij di dalam, yang dituliskan dalam kitab Akhrajahul Musannif fi di dalam Jami' Sunan Tirmidzi, di dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi dalam Sunan At-Tirmidzi ini dari hadisnya Ibni Umar, putrani Umar bin Khattab, menuliskan ada satu doa yang pantas dan layak dan sangat bagus kita baca supaya kita ini tidak kamidonyan. Hati kita tidak cenderung kepada dunia, tidak terlalu susah mikirnya dunia. Apa doanya? Pendek sekali Bapak Ibu. Allahumma, nah, oke diikuti aja. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Oke, semangat ya, biar nggak ngantuk. Tapi insya Allah tidak ada yang ngantuk. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ayo bareng-bareng sekarang. 1, 2, 3. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Masih lupa. Sekali lagi.
Efek tua ya? Atau efek luwe? Yuk, 1, 2, 3. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Masih gremeng-gremeng kaya mbuh ra karo-karuan. Baik, sekali lagi kami bacakan, jenengan mengikuti. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia menjadi kesenangan kami, menjadi kecenderungan kami, ya Allah. Tiang niku lek pun uang ki lek wis cenderunge donya, angel Bapak Ibu. Sangel atur-aturane. Angel wis ngeten iki. Pokoknya orang itu kalau cenderungnya kepada dunia, melihat temannya ngerayan mobil, pengen ngerayan mobil, melihat temennya ngerayan motor, pengen ngerayan motor, melihat temennya beli perumahan baru, pengen beli perumahan baru. Itu berarti cenderung kepada dunia. Sampun hafal nggih? Nanti kalau lupa apa doa tadi, buka saja. Dalam 5.50 suruh menit 5.50 sekarang ini Pak, menit 5.50. silahkan buka menit 5.50. nanti ada Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Mangke lek pun maos doa niku biasa Pak Dek, yang bondo iki biasa wis ya, motor hilang biasa ya. Golek neh Pak. Nah, pun. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, kita tutup ya. Nah sudah 1,5 jam kita ngaji. Yang nonton pun mungkin kesel, ini rabar-bar ngaji. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wahada yufidu anal boleh cinta kepada pekerjaannya, boleh Pak, tapi kata mu'alif, kata syarihnya, lakinnal khata', tetapi yang salah itu adalah antadgha ihtimamuhu ad-dunyawiyah alal amri alladhi khuliqa li ajlihi wa huwa tauhidullah. Yang salah itu adalah ketika manusia terlalu melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam mencintai dunia, cuwinta kepada istri, cuwinta kepada anak, cuwinta kepada mobil. Wayai sholat jamaah barang malah ngusuk-ngusuk mobil. Ayo Kang jamaah, saya tahu kurang titik iki, berete titik iki diusuk-usuk sampai selesai jamaah masih usuk-usuk. Jadi arek yang masjid, saya tahu nanggung titik nih usuk-usuk. Hilang jamaah. Makanya Umar bin Khattab itu satu ketika pernah endang-endang ke kebunnya. Kemudian orang-orang jamaah ini sudah pulang. Ketika beliau pulang dari kebun, orang-orang pulang dari masjid. Merasa susah, merasa menyesal. Ya Allah, fatani jamaah, aku telah ketinggalan jamaah ya Allah. Maka dengan ini aku wakafkan kebun yang aku cintai ini. Jadi gara-gara endang-endang kebun, ketinggalan jamaah, kebunnya diwakafkan. Nyuci motor, ketinggalan jamaah, motornya ya, Masya Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa bolehlah kita mencintai dunia, tapi sekedarnya saja. Cintailah dunia ini sekedarnya saja. Jangan sampai kemudian dunia ini masuk ke dalam hati kita. Rasulullah SAW putih rambutnya karena memikirkan akhirat, karena memikirkan urusan umatnya. Oleh karena itu kita bisa mengambil, kalau kita adalah umat Rasulullah SAW, maka kemudian kita tiru Rasulullah, kita persiapkan bekal kita, bekal setelah kematian.
Bekal sebelum kematian itu biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu jungkir balik, tidak usah terlalu peras keringat banting, biasa-biasa saja. Karena setiap insan itu pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tetapi urusan surga neraka belum ada jaminannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu melalui ngaji seperti ini wasilah bagi kita semuanya agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah mempermudah setiap langkah amal kebaikan kita, ibadah kita, sehingga kita nanti betul-betul menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, semoga istiqomah yang kita minta. Iman itu bagus, iman itu nikmat yang tinggi. Ketika kita bisa melaksanakan tuntutan iman itu juga baik. Ketika Allah mempermudah kita menjalankan keimanan itu juga baik. Tapi lebih dari itu semuanya adalah ketika kita bisa istiqomah, ini adalah yang terbaik. Semoga kita bisa istiqomah. Semoga kita selalu bisa menjaga ritme kebaikan-kebaikan kita, sehingga Allah senantiasa golongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kajian pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan, dan kita akan bertemu lagi dengan izin Allah di hari Ahad pagi yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan semua yang di masjid dan panjenengan semua yang di rumah selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, terapkan standar protokol kesehatan, dan insya Allah Allah selalu menjaga kesehatan untuk kita semuanya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi pesan dari panitia yang ngersakne terjemah buku Syarah Sama'il Nabi, itu harganya sekitar 85.000 ya, ada di, nanti tinggal mesen saja ke panitia, ke Mas Dedi dan teman-teman. Dan bagi yang menginginkan buku yang mirip seperti ini ya, yang bahasa Arab seperti ini, harganya sekitar 100-an ribu, dan ini dalam bentuk fotokopian seperti ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan rezeki yang barokah, lancar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang-kurangnya mohon maaf, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.